Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Jumpa lagi bersama saya di channel Ahsan Masyhur. Kali ini kita akan mencoba membahas kaitannya dengan bagaimana cara atau langkah-langkah di dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran atau ATP ini merupakan salah satu komponen penting yang harus ada di dalam perangkat ajar yang akan kita buat berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Jika pada kurikulum 2013 ya kita mengenal yang namanya silabus, maka di kurikulum Merdeka ini kita mengenalnya dengan istilah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, ATP yang akan kita susun pada kesempatan ini itu akan mengacu pada capaian pembelajaran hasil revisi tahun 2022. Mengingat capaian pembelajaran yang dikeluarkan pertama kali oleh pemerintah yang sudah mengalami revisi ini banyak sekali perbedaan dengan CP yang terbaru saat ini. Termasuk buku pelajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu buku siswa maupun buku guru, itu masih berdasarkan atau mengacu pada CP yang lama. Nah, sehingga banyak sekali kesesuaian atau perbedaan dengan CP yang terbaru saat ini. Nah, ATP yang akan kita buat atau kita susun pada saat ini itu akan mengacu pada CP hasil revisi tahun 2022. Nah, bagaimana langkah-langkah penyusunannya? Yuk kita simak penjelasannya pada video berikut ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa bantu support channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan hidupkan tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru dari saya. Terima kasih. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktikkan penyusunan ATP. Kebetulan saya di sini sudah menyiapkan formatnya. Ya, jadi untuk format baku kaitannya dengan ATP ini itu masih belum ada sampai saat sekarang ini. Ya. Nah, namun sebelumnya, sahabat sekalian, sebelum menyusun ATP, kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu yang namanya CP ya. Nah, untuk CP ini itu sudah ada ketetapan dari pemerintah. Kalau di kurikulum 2013 itu CP ini sama dengan KI dan KD. Ya. Jadi CP ini sudah ditetapkan atau disiapkan oleh pemerintah, tinggal kita nanti mencopot atau mengcopy paste. Nah, ini adalah CP terbaru berdasarkan hasil revisi tahun 2022. Mengingat sebelumnya pemerintah sudah mengeluarkan CP kalau saya tidak salah itu dikeluarkan tahun 2021, dan setelah saya bandingkan dengan CP yang terbaru saat ini khusus untuk mata pelajaran saya, mata pelajaran PPKN itu banyak sekali mengalami perbedaan. Nah, oleh karena itu di penyusunan ATP kali ini kita akan mengacu pada CP terbaru tahun 2022 ini. Nah, di sini sudah lengkap semua sahabat sekalian untuk semua jenjang dan untuk semua mata pelajaran. Sudah ada di sini. Jadi banyak sekali, ada 1822 halaman. Ya. Nah, untuk lebih mempermudah saya di dalam menyusun ATP ini, ya, karena nanti kita akan melakukan copy paste, sahabat sekalian, maka terlebih dahulu saya khusus untuk CP PPKN itu saya pisahkan tersendiri di sini, ya. Dan kebetulan juga sudah saya compare dari PDF ke Word, sehingga kita nanti gampang untuk melakukan copy paste-nya. Nah, ini adalah CP untuk mata pelajaran
PPKN ya. Nah, ini akan kita copy paste nanti ke format ATP yang sudah kita siapkan. Nah, jadi itu ya, sahabat sekalian. Jadi sebelum menyusun ATP, kita perlu mempersiapkan terlebih dahulu CP. Pertama CP yang terbaru hasil revisi tahun 2022. Nah, yang pertama nanti yang akan kita isi di sini adalah apa CP-nya ya. Jadi kita tinggal copy paste saja CP yang sudah disiapkan di sini oleh Murinta. Oke ya. Ini CP untuk mata pelajaran PPKN kelas 11. Jadi kalau dibandingkan dengan kurikulum 2013, di mana di kurikulum 2013 itu CP itu kita kenal dengan istilah KI dan KD. Nah, jadi agak berbeda ya bentuk penulisannya ya, sahabat sekalian. Kalau di KI KD dulu, kurikulum 2013 itu ditulis dalam bentuk penomoran ya. Jadi disusun secara penomoran. Sedangkan kalau yang CP ini itu bentuk CP-nya itu ditulis secara berbentuk paragraf seperti ini. Ya. Berbentuk paragraf. Nah, setelah kita menentukan CP-nya, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk mengisi ya ini ya. Berapa kolom yang sudah tersedia di sini. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam alur tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama ada komponen atau kolom elemen, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, kata kunci, dan alokasi waktu. Nah, untuk mata pelajaran PPKN itu terdiri dari 4 elemen ya. Ya. Ada 4 elemen. Ya, kita kembali lagi ke CP yang tadi. Kita lihat ini ya. Ini, ada 4 elemen yang ada di dalam mata pelajaran PPKN. Yaitu elemen Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setiap elemen ini memiliki capaian pembelajaran tersendiri. Nah, sekarang kita akan copy untuk elemen yang pertama, elemen Pancasila di sini. Kemudian capaian pembelajarannya ini ya, CP untuk per elemennya. Kalau CP yang di atas ini adalah CP untuk keseluruhan elemen ya. Berarti ada 4 elemen itu CP-nya sudah dituliskan semua di sini. Sedangkan CP yang di bawah ini adalah CP yang dipisahkan berdasarkan elemennya. Ya. Nah, setelah kita menentukan elemen capaian pembelajaran, selanjutnya kita akan menentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini kita tentukan berdasarkan ini capaian pembelajaran di setiap elemen. Ya. Jadi tujuan pembelajaran itu minimal berisi 3 hal di situ, ya sahabat sekalian. Yang pertama adalah berisi kompetensi, yang kedua konten, yang ketiga adalah variasi. Ya. Kalau kompetensi itu adalah kemampuan yang ingin dicapai dari pembelajaran yang kita laksanakan. Kalau konten itu berkaitan dengan materi yang mau diajarkan atau yang akan dipelajari. Ya. Nah, sekarang kita akan tentukan tujuan pembelajarannya di sini. Ini tinggal kita copy paste yang ini ya. Peserta didik mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya, kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah
peserta didik mampu menganalisis, ya. Peserta didik mampu menganalisis peluang, ini ya, peluang dan tantangan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan global, ya. Nah, kemudian tujuan pelajaran yang ketiga yang ini, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, di sini untuk capaian pembelajaran elemen Pancasila ini sudah ada 3 tujuan pelajaran yang sudah kita buat. Silahkan Bapak Ibu kalau ingin mengembangkannya lagi, ya, menjadi beberapa tujuan pembelajaran, itu silahkan. Kalau di sini ada 3, mungkin Bapak sahabat sekalian ingin lebih dari ini, silahkan, boleh ya. Boleh. Nah, selanjutnya kita akan menentukan profil pelajar Pancasilanya, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila yang akan dibentuk pada siswa berdasarkan kurikulum Merdeka ini, ya, sahabat sekalian. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, ya, kreatif, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, jadi ke-6 itulah nanti yang akan kita tulis di sini. Sesuaikan dengan konten atau materinya, ya. Ya. Misalnya di sini kita lihat apa profil pelajar Pancasila yang sesuai untuk tujuan pembelajaran ini. Ya. Di tujuan pelajarannya di sini adalah peserta didik mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbaik. Jadi di sini tujuannya adalah bagaimana siswa mampu menganalisis. Nah, kalau menganalisis biasanya nanti akan mengarahkan anak untuk bernalar kritis, mungkin gitu ya. Jadi di sini profil pelajar Pancasila yang dibentuk adalah bernalar kritis. Iya. Nah, selanjutnya kita akan tentukan apa kata kuncinya di sini. Ya, untuk tujuan pembelajaran ini, kata kunci ini mungkin sama dengan materi pokok, ya, kalau di silabus dulu di kurikulum 2013. Ya. Nah, di tujuan pembelajaran ini apa materi pokoknya atau kata kuncinya? Ya, kata kuncinya yang ini, ya. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, kemudian kita tentukan berapa alokasi waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan mencapai tujuan pembelajaran ini, ya. Nah, misalnya di sini 6 JP, ya. Nah, sahabat sekalian, kaitannya dengan alokasi waktu ini itu sudah diatur oleh pemerintah, ya, selama 1 tahun. Misalnya, kalau untuk mata pelajaran PPKN itu nanti dialokasikan waktunya sebanyak 72 JP selama 1 tahun. Nah, dari mana kita mengetahuinya? Itu berdasarkan struktur kurikulum Merdeka. Ya. Mari kita lihat struktur kurikulum Merdeka di sini. Jadi di setiap tiap mata pelajaran itu berbeda-beda dia alokasi waktunya untuk 1 tahun itu, ya, sahabat sekalian. Nah, sekarang kita akan coba melihat alokasi waktu untuk mata pelajaran PPKN. Ya. Ini yang SD, nah ini yang SMA sekarang kita lihat. Oke, untuk yang kelas 10 ini, ya, alokasi waktu mata pelajaran untuk SMA kelas 10 untuk mata pelajaran PPKN itu adalah alokasinya 72. Nah, bagaimana dengan yang kelas 11? Apakah sama juga 72? Nah, ini yang kelas 11. Kita lihat di sini untuk pendidikan Pancasila alokasi waktu 72. Jadi sama, ya, sahabat sekalian, alokasi waktu untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Ya.
Itu seperti yang saya katakan tadi, itu berbeda-beda alokasi waktunya. Misalnya kalau bahasa Indonesia di sini ada 144 alokasi waktunya selama 1 tahun ya. Bahasa Inggris sama dengan yang PKN, Penjaskes itu ada 108. Nah, ini adalah dasar kita di dalam menentukan alokasi waktu di CP ini, di ATP ini, ya. Jadi sehingga nanti alokasi waktu atau jumlah alokasi waktu keseluruhan itu nanti adalah di sini 7 harus 72, ya. Jumlah alokasi waktu keseluruhan selama 1 tahun ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke tujuan pembelajaran yang kedua, ya. Jadi saya pikir sama dia caranya ya, sahabat sekalian, dengan yang tujuan pembelajaran yang pertama tadi, ya. Setelah kita tentukan tujuan pembelajarannya, kita tentukan profil pelajar Pancasila yang akan dibentuk, kata kunci dan alokasi waktunya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke elemen yang kedua. Ya, kita kembali lagi ke CP. Tinggal kita copy paste nih ya, sahabat sekalian. Elemen dan capaian pembelajarannya. Ya. Oke. Jadi ini ya, untuk elemen Undang-Undang Dasar 1945, capaian pembelajarannya ini sudah kita copy. Nah, selanjutnya kita akan menentukan tujuan pembelajarannya. Ya. Oke. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis produk perundang-undangan. Oke. Tinggal kita paste di sini. Kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengevaluasi. Peserta didik mampu mengevaluasi ketidaksesuaian antar produk undang-undang. Ya. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu mempraktikkan sikap dan perilaku dalam menjaga NKRI. Oke. Iya. Ini nomornya kita sesuaikan terlebih dahulu. Baik, nah jadi kita sudah mendapatkan 3 tujuan pembelajaran untuk elemen Undang-Undang Dasar 45 ini, ya. Nah, jadi kalau mau ditambahkan tujuan pembelajaran yang lain silahkan ya. Itu mengacu kepada capaian pembelajaran dalam setiap elemen ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan profil pelajar Pancasilanya. Kira-kira profil apa yang akan dibentuk di sini berdasarkan tujuan pelajaran ini. Kalau meminta siswa untuk menganalisis, ya biasanya kita ingin mengarahkan anak-anak untuk bernalar kritis, sama dengan yang di atas. Kritis. Nah, jadi kuncinya untuk menentukan profil pelajar Pancasila ini adalah berdasarkan pada kata kerja yang di tujuan pembelajaran ya. Kalau meminta anak untuk menganalisis, ya bernalar kritis atau mandiri bisa ya. Ya. Kalau kita misalkan ini ke tujuan pembelajaran yang kedua, kita ingin meminta anak untuk mengevaluasi, berarti yang paling tepat itu adalah bisa bernalar kritis, ya, bisa mandiri, mungkin di sini juga mandiri, bisa masuk juga mungkin reaktif gitu ya. Nah, jadi itu ya, sahabat sekalian, di dalam cara kita ya, di dalam menentukan profil pelajar Pancasila yang akan dibentuk.
Nah, kemudian kalau tujuan pembelajaran yang ketiga ini adalah peserta didik mampu mempraktikkan sikap perilaku dalam menjaga keutuhan NKRI. Berarti ini lebih tepatnya adalah mandiri ya. Akhlak mulia mungkin juga ya. Beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia ya. Nah, selanjutnya sahabat sekalian ya. Setelah kita menentukan profilnya, sekarang kita akan menentukan apa kata kuncinya berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat ya. Oke. Misalkan di sini ini lupa kita buat kata kuncinya tadi. Peserta didik mampu menganalisis peluang dan tantangan penerapan. Berarti di sini ini ya kata kuncinya. Oke. Nah, kalau untuk profil pelajar Pancasilanya di sini bisa bernalar kritis dan bisa bisa bernalar kritis mungkin yang paling tepat ya. Nah, kritis di sini. Nah, selanjutnya kita tentukan ya jumlah alokasi waktunya. Di sini menerapkan nilai Pancasila bisa masuk di sini mungkin mandiri ya. Mandiri dan berakhlak mulia. Kemudian kata kuncinya adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alokasi waktunya berapa di sini? Mungkin bisa ditaruhkan 4 JP ya. Oke. Yang penting nanti hasil akhirnya itu adalah jumlah alokasi waktu, total jumlah alokasi waktu itu adalah sebanyak 72 JP. Nah, setelah itu nanti kita lanjutkan dengan elemen berikutnya, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi alur atau tahapannya itu sama ya dengan yang elemen yang pertama dan yang kedua tadi. Ya, silakan sahabat sekalian nanti bisa lanjutkan sendiri. Yang penting sudah paham bagaimana cara atau proses penyusunannya atau langkah-langkah penyusunannya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semua. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami atau kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa memanfaatkan kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya bisa respon dengan cepat. Dan bagi sahabat sekalian yang menginginkan format untuk ATP-nya, silahkan nanti bisa di-download karena linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Begitu juga dengan materi-materi atau aturan-aturan atau CP yang berkaitan dengan ini, itu semua akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.